वास्ते जान भी दूं, मैं गवाह माँ भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diah Siregar, kelas reguler D 2020, NIM 3202121001. Saya jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Adapun di sini saya membuat video ini bermaksud untuk menjelaskan kepada teman saya mengenai ringkasan buku dari India Bangkitnya Raksasa Baru Asia, yang dimana penciptanya adalah Irwan Suhanda. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman saya. Langsung saja saya persilahkan kepada teman saya untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Jandian Puspita. Saya di sini dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan di sini saya menemani teman saya yang ingin mengajukan buku bahasanya sejarah India. Adapun maksud dari video ini yang saya buat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari Sejarah Asia Selatan dengan dosen Bapak Pengampu Ricu Siddiq SPD MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai video ini. Baiklah, Ajeng, di sini saya akan menjelaskan mengenai India, yang dimana India merdeka pada tanggal 15 Agustus tahun 1947 yang bersamaan dengan negara Pakistan. Namun yang membedakan antara negara India dengan Pakistan adalah negara India mayoritas penduduknya itu beragama Hindu, sedangkan untuk mayoritas penduduk Pakistan itu penduduknya beragama Islam. Dan di sini India, ibu kotanya itu New Delhi, dan kota terbesarnya adalah kota Mumbai, yang dimana dulunya dikenal dengan nama Bombay. Terus adapun di India, mereka menggunakan dua bahasa, yang dimana bahasa pertamanya yaitu mereka menggunakan bahasa Hindu, yang dimana bahasa itu mereka gunakan untuk bahasa mereka sehari-hari. Dan yang kedua, mereka menggunakan bahasa Inggris, yang dimana bahasa itu sering digunakan oleh orang asing atau bangsa asing yang masuk dan lalu menjadi bahasa bagi mereka. Dari bentang alamnya, India terbagi menjadi 3 daerah. Yang pertama yaitu daerah pegunungan Himalaya, yang kedua daerah dataran rendah Gangga, dan yang ketiga daerah semenanjung bagian selatan yang merupakan perbukitan dan pegunungan. Dan India merupakan negara terbesar nomor 2 yang dimana jumlah penduduknya itu paling banyak, yaitu jumlah penduduk India sekitar 1,2 miliar juta jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk di India, maka India dikenal atau dijuluki sebagai gajah gemuk, yang dimana kebanyakan penduduk India memiliki pergerakan yang lambat dan hanya suka bermalas-malasan, sehingga pada saat ini India masih dikatakan mengalami kemiskinan, di mana penduduknya 70% mengalami buta huruf, sehingga mereka hanya beranggapan bahwa takdir harapan untuk mereka hidup adalah 30 tahun. Cara mengenai India, apa sih menurutmu yang paling dikenal oleh masyarakat saat ini mengenai India? India saat ini dikenal di masyarakat itu dalam dunia perfilmannya. Nah, coba kamu sebutkan perfilman apa sih yang paling kau gemari mengenai film India? Di kalangan masyarakat ini, dan termasuk saya, itu di film India itu sekarang itu banyak itu seperti Jodoh Akbar, Radha Krishna, Mahabharata, dan lain-lainnya. Nah, semua yang kamu bilang itu benar, bahwasannya pada saat ini India itu mengalami yang namanya kemajuan di bidang perfilman, di mana yang sering kita sebut itu
yang namanya Bollywood, atau ya seperti perfilman yang kamu bilang tadi, Radha Krishna, Jodha Akbar. Bahwasannya India itu memang dikenal dengan perfilmannya, karena dalam film India itu banyak disertai durasi yang panjang, yang dimana di dalamnya itu ada disertakan oleh lagu-lagu India, tarian-tarian India, sehingga membuat masyarakat itu menyukainya gitu. Dalam buku ini juga menceritakan kepada kita bagaimana India bangkit dari kemiskinan, yang awalnya negara ini biasa-biasa saja, sekarang menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang dimana kemajuan ekonominya di bidang teknologi informasi, yang dimana dengan kemajuan ekonomi yang melimpah dalam bidang teknologi informasi, India menerapkan sistem dengan upah tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan negara lainnya. Sehingga banyak perusahaan multinasional atau MNCs yang bergerak dalam bidang teknologi informasi menginvestasikan modalnya di India, seperti Bangalore atau disebut sekarang sebagai Bangaluru dan Hyderabad, yang merupakan dua kata yang memiliki perkembangan yang paling cepat dalam bidang teknologi informasi, sehingga disebut sebagai lembah Silicon dari India. Yang kedua, selain India mengalami kemajuan di bidang ekonomi, India juga mengalami kemajuan di bidang pendidikan, yang dimana India mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam bidang teknologi. Contohnya perguruan tinggi di India yang terkenal, yaitu Indian Institute of India atau IIT. Dan di dalam buku ini juga menjelaskan dampak atau sisi negatifnya yang masih dirasakan oleh warga atau penduduk India, yang dimana masih banyak penduduk India yang mengalami polusi akibat dari limbah industri elektronik atau kesenjangan antara daerah selatan dan utara. Dan India juga masih banyak yang daerahnya mengalami kemiskinan, khususnya di daerah pedesaan. Meskipun India sudah dikenal kebangkitannya atau sudah dikenal kemajuannya oleh dunia, namun masih saja sebagian penduduknya atau wilayahnya masih banyak yang mengalami kemiskinan. Terima kasih saya ucapkan kepada teman saya Ajeng Dian Puspita, yang mana telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan dari saya mengenai ringkasan India bangkitnya raksasa baru Asia. Baiklah, di sini saya mengucap jika ada kata yang salah atau yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वास्ते जब भी तू मैं गवाए माँ भी तू किस्मतों